Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama Kultum Pagi oleh Ustadz Mustafa yang berjudul Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, beliaunya menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ibni Mas'udin qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun? Kemudian saya pun berkata, lalu apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Qultu tsumma ayyun? Kemudian apalagi wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis tersebut terdapat 3 pesan. Yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat tepat pada waktunya. Bapak Ibu rahimakumullah, salat adalah ibadah pokok dari semua yang kita lakukan. Maka besok di yaumil qiyamah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yaitu as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di yaumil qiyamah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salahalahu sa'iru amali. Apabila ditemuinya salat itu baik, maka baik pula seluruh amal yang dilakukan oleh hamba Allah. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Dan jikalau ditemui salatnya itu rusak, salatnya tidak baik, maka tidak baik pula semua amal yang dilakukan oleh hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Salat 5 waktu adalah sesuatu amalan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beragama Islam. Orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya melakukan sholat sehari semalam 5 waktu. Diceritakan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "Mathalus salawatil khamsi kamasalin nahri jari ghamrin ala babi ahadikum yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrah." Qala al-Hasan, "Wa ma yabqi dzalika minad daran." Permisalan salat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Kemudian tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di dalam badan seseorang. Dari hadis ini bisa dijelaskan bahwa jika orang itu dalam sehari mandi 5 kali, tentu tidak ada satupun kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Begitu juga jika seseorang dalam waktu sehari semalam melakukan sholat 5 waktu, maka antara sholat satu dan sholat yang satunya itu menjadi kafarat, penebus dosa dari setiap amal, setiap dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, pesan dari hadis ini, mari kita jaga sholat kita. Mari kita perbaiki salat kita. Mari kita jaga jangan sampai kita teledor dengan salat yang kita diwajibkan dalam waktu sehari semalam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang kedua, pengertian dari hadis yang kedua yaitu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah orang yang menjadi penyebab kita hidup di dunia. Oleh karena itu berkali-kali disampaikan bahwa sungguh sangat merugi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak bisa berbaik kepada kedua orang tuanya. Bukankah ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhti walidain? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dari ridho kedua orang tuanya. Begitu juga kemurkaan Allah ada ketika seseorang dimurkai oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup bersama kedua orang tua atau salah satunya, mari kita perbaiki kedua orang tua kita. Mari kita ambil ridho dari kedua orang tua kita. Jangan sampai ada satu kata pun, jangan sampai ada satu perbuatan yang bisa menyakitkan pada hati kedua orang tua kita. Yang ketiga, pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang dicintai oleh Allah yaitu jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah tidak harus berperang melawan orang kafir, akan tetapi kita mengamalkan sesuatu yang kita punya. Kita diberikan oleh Allah ilmu, kita amalkan ilmu kita kepada orang yang membutuhkan. Kita punya tenaga, kita berikan tenaga kita dalam rangka untuk
kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika diberikan oleh Allah amanah sebuah harta benda, maka dengan harta itu kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pendidikan, kita bantu terwujudnya tempat peribadatan, dan kita bantu bagaimana para mujahid-mujahid, para pejuang-pejuang Allah di dalam mengamalkan ilmunya, mereka diberikan kemudahan. Dengan harta kita tasarufkan untuk kebutuhan pengabdian perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari 3 uraian hadis ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah menjadi orang yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, mari kita jaga sholat kita. Mari kita perbaiki kedua orang tua kita. Yang ketiga, mari kita ikut di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil posisi, kita ambil porsi di mana kita dijadikan oleh Allah. Jika kita diberikan oleh Allah ilmu, maka dengan ilmu mari kita berikan ilmu ini kepada orang yang membutuhkan. Jika kita diberikan harta, maka berikan sebagian harta kita untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jika kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berusaha dengan tenaga kita, mari kita berikan tenaga kita dalam rangka untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.